Halo, shalom, puji nama Tuhan. Selamat malam teman-teman semua sudah mau join dan bergabung bersama kita di EPW Podcast. Dan malam hari ini kita mau bahas tentang spiritual health atau kesehatan mental yang pertama. Dan saya tidak sendiri, saya ditemani oleh pembicara-pembicara yang luar biasa, yaitu Tribowo Samuel dan Ko Samuel. Halo, hai, Bowo. Hai, Ko Samuel. Halo, Shalom. hai, Shalom. shalom semuanya. Ya, apa kabar Samuel? Baik, luar biasa. Yes, mantap, Haleluya. sehat ya. Sehat ya. Sehat, puji Tuhan. Siap. Yes. Kosen gimana? Sehat? Puji Tuhan, luar biasa. Yes, mantap, sehat ya. Baik. eh, Malam hari ini kita mau ngomongin tentang kesehatan rohani atau spiritual health. Dan ngomong-ngomong tentang kesehatan, tentu yang perlu sehat bukan tubuh saja, tapi rohani juga perlu gitu loh. Baik, ngomongin tentang kesehatan, aku mau nanya nih sama Samuel. Menurut Samuel, kesehatan rohani itu apa gitu? Menurut Samuel, silakan Samuel. Ya, kesehatan rohani menurut saya adalah salah satu kondisi jiwa. Kondisi jiwa dan roh kita, di mana jiwa dan roh kita itu mengalami kedamaian, ketenangan, bahkan yang terpenting adalah bahwa roh kita itu terhubung atau terkonek dengan Tuhan sendiri gitu. Baik, berarti hubungannya dengan Tuhan sendiri gitu ya. Oke, menarik ya Sam ya. Coba, menurut pendapat Kosen ini gimana? Apa itu kesehatan rohani menurut Kosen? Silakan Kosen. Menurut pendapat saya, seperti yang kita ketahui bahwa manusia selain memiliki kesehatan mental, juga manusia harus memiliki kesehatan rohani. Seperti yang telah dijelaskan dalam mental health yang lalu, bahwa kalau kesehatan mental adalah keadaan di mana manusia memiliki pikiran yang jernih, yang sehat, berpikir dengan benar. Demikian pun dengan kesehatan rohani adalah keadaan di mana seseorang atau manusia memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Baik, berarti dapat disimpulkan ya, menurut saya kesimpulannya itu dari pengertian Samuel dan Kosen bahwa yang berhubungan dengan rohani itu ada kaitannya dengan Tuhan sendiri. Itu karena sifatnya roh, karena Allah juga adalah roh gitu ya. Baik, menarik ya. Nah, ketika kita mau memiliki rohani yang sehat, indikator kerohanian yang baik gitu, itu apa? Mulai dari Samuel dulu dong. Silakan Samuel. Samuel mana nih? Dua-duanya Samuel nih. Samuel Siotang, silakan. Tribowo Samuel. Oh, haleluya. Ya, menurut aku sih indikator dari kesehatan rohani adalah yang pertama, menurut saya seseorang itu bisa menguasai diri dengan baik. Menguasai diri dengan baik dan dia bisa percaya dirinya dalam segala hal dalam kehidupannya. Dia bisa menguasai sekalipun banyak rintangan atau gesekan dari luar, dia bisa menguasai dirinya dengan baik. Terus yang kedua, percaya penuh dengan Tuhan. Artinya salah satu indikator kesehatan yang rohani yang sehat itu adalah dia percaya penuh dengan Tuhan. Jadi menurut saya dua indikator ini yang mungkin yang menurut saya bisa yang menjadi indikator dari kesehatan rohani. Dia bisa menguasai diri dan dia percaya penuh pada Tuhan. Pada Tuhan. Iya. Ya, Sam, gini Sam. Ini kan indikator yang menurut Samuel memiliki kerohanian yang sehat gitu. Nah, apakah Samuel sudah memenuhi hal ini, indikator-indikator ini, gitu? Atau mungkin Samuel pernah gagal untuk mencapai indikator ini? Silakan Samuel. Ya, kalau untuk saya sampai sekarang sih masih belajar ya, namun beberapa kali di dalam aspek kehidupan, seringkali ketika memiliki hubungan dengan Allah, dan indikator yang pertama tadi saya bilang bahwa menguasai diri. Nah, terkadang apalagi kita di masa muda, yang namanya menguasai diri itu adalah hal yang susah. Kita terpengaruh dengan pergaulan, terpengaruh dengan
hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah, itu yang sebenarnya yang menjadi hal utama ketika kita memiliki kesehatan rohani, artinya kita bisa menguasai diri karena banyak hal nanti yang akan kita pelajari mungkin dari cara menyehatkan rohani bagaimana. Nah, nanti dari itu timbul bahwa kita itu bisa menguasai diri kita. Contoh hal kecil aja menguasai diri. Kalau setiap hari kita dekat dengan firman Tuhan, kalau setiap hari kita merenungkan firman Tuhan, percayalah maka kita akan bisa menguasai diri kita. Ketika banyak mungkin cobaan yang mungkin yang bisa mengguncang hidup kita, yang mengajak kita ke jalan yang salah, ketika kita ingat firman Tuhan, kita bisa menguasai diri. Terus yang kedua, percaya penuh dengan Tuhan. Masih banyak di antara kita anak-anak muda yang masih kepercayaannya ya masih sebatas sebatas itu saja. Iya, sebatas ya dia hanya bilang, "Ya aku percaya," tapi sesungguhnya percaya seperti apa? Nah, percaya penuh dengan Tuhan artinya dalam melakukan segala sesuatu, aspek dalam kehidupan, bahkan pergumulan di masa muda, dia itu tetap bisa, dia tetap nyaman, dia tetap bisa lewati dan oke-oke aja ketika dia memiliki kepercayaan yang penuh di dalam Tuhan. Artinya percaya dan penuh ya sepenuhnya. Dan ketika dia ingin menjalani salah satu pergumulan, dia nggak akan takut akan apa yang terjadi. Sekalipun yang terjadi bukan hal yang menyenangkan hatinya, yang penting satu hal yang dia miliki adalah kepercayaan penuh dengan Tuhan. Nah, dua indikator itu mungkin yang di dalam hidup saya itu ya masih dalam pelajaran lah ya, masih dalam pelajaran sampai sekarang masih terus belajar, tapi setidaknya beberapa mungkin di dalam hal-hal yang terjadi di dalam hidup saya mungkin pernah saya berusaha sebisa mungkin minta pertolongan Tuhan ya bisa menguasai diri pada akhirnya melewati hal-hal yang menjadi pergumulan atau menjadi cobaan di masa-masa muda ini kayak gitu. Ya berarti pernah merasa gagal untuk nggak mencapai indikator ini, tapi Samuel tetap terus berjuang gitu ya Sam. Dan ini adalah sesuatu yang nggak mudah gitu. Dan saya setuju bahwa kita harus percaya penuh pada Tuhan dengan sebagai bukti kita memiliki kerohanian yang baik gitu. Menarik ya Sam. Jadi ini beralih lagi ke Kosem nih, ke Kos Samuel. Menurut Kosem indikator kerohanian yang baik itu seperti apa Kos? Silakan Kos Samuel. Baik, orang yang memiliki kesehatan kerohanian yang baik tentu memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Contohnya seperti rajin beribadah, rajin berdoa, rajin membaca firman. Tapi kenyataannya rajin beribadah ataupun rajin mengikuti kegiatan doa itu tidak menjadi indikator orang memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Kenapa? Karena orang yang memiliki hubungan tidak baik dengan Tuhan pun juga melakukan hal yang sama. Kenapa? Mungkin gengsi, malu kalau misalkan orang Kristen kok nggak ibadah, atau mungkin cari muka juga bisa, dan banyak hal yang banyak hal juga tidak bisa kita jadikan indikator orang itu memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Tapi bisa kita lihat atau bisa kita jadikan sebuah indikator adalah dari perbuatan-perbuatannya aja, dari buah-buahnya. Di firman Tuhan kan dibilang bahwa apa yang keluar dari mulut atau perkataannya atau perbuatannya itu mencerminkan apa yang ada di dalam hatinya. Kalau orang yang memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan atau memiliki spiritual health yang baik, tentu dari perkataannya itu adalah perkataan yang membangkitkan semangat orang, perkataan-perkataan yang memberkati, perkataan-perkataan yang kayaknya kok kalau abis dengar dia ngomong kok adem ya. Perbuatan-perbuatannya juga bukanlah perbuatan-perbuatan yang jahat, tentu rajin menolong orang dan sebagainya lah. Jadi kalau menurut saya, indikator orang yang memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, kita lihat aja dari buah-buahnya. Oke, itu aja. Lalu saat ini kan indikatornya menurut Kosem bahwa ketika dia berbicara mengutarakan atau mengungkapkan hal-hal yang baik gitu loh. Kosem pernah menjumpai orang-orang seperti ini atau Kosem menjadi bagian orang seperti ini? Silakan Kosem. Pertama kali ya pasti karena kita menjumpai orang yang seperti ini. Kita melihat
bahwa tentu siapa sih orang yang tidak yang nggak pernah mengalami masalah. Tetapi Ya, ketika kita menjumpai orang yang seperti ini gitu kan, kita berasa oh mm, iya kita aturan ngedown jadi semangat lagi. Lalu iya, selanjutnya saya juga terinspirasi kan. Lalu ya kenapa sesuatu yang baik itu nggak kita tularkan? Juga iya. kalau saya saat ini saya berusaha menjadi orang yang seperti itu. Baik, berarti Kosem pernah menjumpai orang-orang yang seperti ini, gitu loh. Dan Kosem juga nggak berani ngomong gitu ya kalau saya udah di tahap ini, tapi kita sama-sama berjuang, sama seperti Samuel bahwa kita sebenarnya lagi sama-sama berjuang untuk berjuang untuk menyehatkan kerohanian kita dari hari ke hari. Dan ini nggak gampang, saya tahu, tapi pasti kita bisa ketika kita meminta pertolongan dari Tuhan. Amin. Eh, Amin. nah, ketika sedang berjuang ini ya, ini ketika sedang berjuang tentu ada hambatan-hambatan gitu loh. Iya nggak sih? Nah, jadi menurut Samuel Samuel dulu dong, Tribowo. Hambatan-hambatan eh, yang menghambat kesehatan rohani kita itu apa aja menurut Samuel? Silakan Samuel. Hal sederhana sih yang menghambat itu tuh sesungguhnya eh, kegiatan yang hari-hari kita jalani itu ketika kita menyertainya dengan contohnya hanya kemalasan atau kan anak muda ini kan generasi-generasi apa sih namanya generasi-generasi rebahan. Nah Oh gitu iya, generasi dimana rebahan. anak-anak Ya, anak-anak muda ini mungkin salah satu hal yang ya mudah kita pahami ibaratkan kayak yang menghambat kesehatan rohani adalah seperti itu kemalasan. iya. Malas apa? Malas baca Alkitab, malas baca Oh, buku, malas malas berdoa ya kan. Nah, sementara iya. itulah hal-hal yang menjadi apa yang membuat kesehatan rohani kita itu sehat ya kan. Nah, Ah, jadi contoh faktor-faktornya anak-anak muda sekarang ini kayak game, terus nonton wes. film yang berlebihan atau Iya benar sih. hal-hal yang anak muda sekarang sukai lah nongkrong-nongkrong bareng. Nah, itu yang menghambat sesungguhnya. Kita lebih memilih hal-hal seperti itu dibanding hal-hal yang berguna untuk menyehatkan rohani kita. Nah, Iya, yang tadinya mungkin apa ya? Mungkin contohnya nih, saya ketika SMP saya jarang baca Alkitab, jarang berdoa, jarang beribadah. iya, Karena saya lebih memilih hal-hal yang mengingini diri saya, keinginan daging saya. iya, Tapi ketika saya berusaha untuk merubah kebiasaan yang lalu, yang buruk, yang tadinya malas, mencoba untuk rajin baca Alkitab, komitmen baca Alkitab. Nah itu secara otomatis kita tuh jiwa rohani kita tuh sehat kayak gitu. iya, Nah jadi mungkin hambatan-hambatan kayak gitu di masa muda emang hal seperti itu, yang dimana terkadang kita lebih memilih hal-hal yang menyenangkan keinginan kita pribadi, menyenangkan tubuh, menyenangkan ya apa yang kita ingini, yang itu semua yang kita lakukan. Tapi menurut saya itulah hambatan-hambatan. Jadi iya, jangan sampai kita memilih dan mementingkan hal-hal yang menjadi keinginan diri kita sendiri, iya. gitu. Jadi lebih kepada hal-hal yang menyehatkan rohani kita, seperti membaca Alkitab, berdoa dan Iya. banyak hal yang lain. Ya, berarti hambatannya itu ada di dalam diri sendiri gitu ya, sifat rasa malas, terus mengikuti keinginan diri sendiri, bahkan sampai kita disibukkan ya oleh kegiatan kita sendiri gitu ya, Sam. Nah, tapi Ya. Sam, gimana caranya untuk kita bisa berjuang untuk melawan rasa malas itu gitu loh? Samuel mungkin ada pengalaman bagaimana bisa bangkit dari melawan hambatan-hambatan itu gitu. Silakan Samuel. Banyak hal sih mungkin faktornya yang bisa Ya, membuat kita itu berusaha. iya, Eh, Salah satu hal mungkin ini yang saya alami di keluarga. Contoh di keluarga. iya, Keluarga saya dulu saya itu waktu SMA, mama dan papa itu selalu mengingatkan ya baca Alkitab, beribadah. Tapi terkadang kita sendiri yang nggak mau. Nah, itu mulai hari demi hari aku belajar bahwa sesungguhnya yang menjadi faktor di mana kita bisa berusaha menjadi melawan kemalasan-kemalasan yang tadi itu ketika kita sadar bahwa sesungguhnya keluarga, orang-orang yang kita sayangi ketika memberikan
satu hal yang mungkin masukan itu harus apa ya, semakin dewasa kita harus mengerti bahwa sesungguhnya orang tua kita itu lagi menyuruh hal yang benar kayak gitu, dan tujuan mereka bagus untuk kita semua. Nah, salah satu mungkin faktornya adalah ini faktor apa ya, eksternal dari dari dalam diri kita. Maksudnya saya salah satu saya sebutkan adalah dari keluarga sesungguhnya yang menolong kita, yang menolong membantu kita berusaha untuk memiliki mental yang sehat. Nah gitu. Nah terus yang kedua ini dalam diri sendiri, bahwa kita ya secara langsung minta sama Tuhan, karena ya jujur aja kita di masa muda mana mampu melakukan hal-hal yang seperti itu, yang bersifat menyehatkan rohani. Wah, itu jauh banget dari kita anak-anak muda. Tapi ketika anak-anak muda itu benar-benar mengalami mengalami Tuhan, bahkan janganlah mengalami itu, bahkan orang-orang juga sekarang yang justru kita dengar dekat dengan Tuhan masih ada tuh, ibaratkan yang masih jatuh. Makanya kita manusia yang penuh kekurangan ini, kita perlu minta sama Tuhan kemampuan untuk bisa tetap nggak mengandalkan kekuatan sendiri gitu ya. Iya, minta sama Tuhan, memampukan diri. Tuhan, pagi-pagi aku mau mau baca Alkitab, mau bangun, mau berdoa, mau memuji Tuhan terlebih dahulu, minta sama Tuhan kerinduan. Nah, saya pernah berdoa seperti ini. Tuhan, saya terkadang pikir kayak gini ya, banyak hal yang ku minta selama aku di dunia, minta barang-barang, kayak HP, laptop, segala macam. Tapi aku sadar bahwa selama ini tuh aku nggak pernah minta kerinduan hati, minta kerinduan hati untuk bisa selalu baca firman, selalu bersama dengan Tuhan. Nah, mungkin salah satunya itu. Jadi minta sama Tuhan bahwa sesungguhnya kita manusia nggak mampu sesungguhnya ya. Tapi ketika kita mau memberanikan diri, berusaha, bahkan kita minta pertolongan daripada Tuhan, ya kita dimampukan untuk melewati segala hambatan-hambatan yang tadi. Itu sih yang bisa dibagikan. Dan ya, berarti untuk mengatasi itu semua dari orang terdekat sih, sama diri sendiri gitu. Dan aku setuju banget, apalagi keluarga, teman-teman, sahabat, atau orang terdekat lainnya yang mengingatkan kita untuk bangkit dari kemalasan itu, dari keinginan daging kita itu gitu loh. Tapi dari balik itu semua kita nggak bisa ngelakuin sendiri gitu ya, San ya. Kita perlu Tuhan yang menguatkan kita, dan ini menarik banget ya. Ya, ini menarik banget. Dari kita beralih lagi ke Kosen ya. Menurut Kosen, hambatan-hambatan yang menghambat kesehatan rohani kita itu apa aja? Apa aja kok? Silakan kok Samuel. Kalau menurut pendapat saya, ada beberapa faktor yang menyebabkan seorang itu terhambat untuk memiliki spiritual health yang sehat, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Tadi sudah dibahas oleh Samuel satunya lagi, bahwa seseorang itu memiliki daulat untuk mau menjadi orang yang lebih baik atau enggak, itu adalah faktor internal. Sekarang saya akan menjelaskan ada lagi, yaitu faktor eksternal. Seperti apa sih faktor eksternal? Misalkan ketika seseorang memiliki komitmen untuk dia menjadi orang yang lebih baik lagi, atau misalkan dia rindu melayani Tuhan, tapi terkadang lingkungan sekitar bisa aja tidak mendukung. Misalkan teman atau orang tua, ngapain sih lo melayani Tuhan, lo pengen jadi pendeta. Kan kayak begitu kan kadang-kadang membuat kita menjadi ngedown gitu kan. Nah, tetapi tetap kalau kita punya komitmen kepada Tuhan, kita jalankan, karena keputusan ada tangan kita. Kita mau menjadi lebih baik, atau memiliki spiritual health yang sehat, atau kita mau menjadi orang yang memiliki spiritual health yang tidak sehat. Itu aja, Abil. Oke, iya menarik juga ya. Lingkungan juga ternyata bisa menghambat kerohanian kita. Dan satu fakta yang mungkin saya bisa angkat itu adalah kehidupan Samuel, ya. Itu juga dia tidak terpengaruh oleh lingkungan gitu loh. Meskipun Hofni dan Pinehas melakukan yang jahat di hadapan Tuhan, tapi dia tidak terpengaruh, dan Samuel menjadi teladan. Wah, kebetulan ini namanya Samuel loh. Wah, menarik. Amin. Oh iya. Wow, pasti Samuel sekarang tidak kalah dengan Samuel zaman dulu ya gitu ya. Amin. Nabi Samuel dulu. Amin. Ya.
Bangkit Samuel. Wah, rohnya Yes. Samuel ada di dalam Samuel dan Kos Samuel. Waduh, menarik juga kini ya. Ya, baik. Aku juga setuju sih bahwa ada dari dalam diri kita dan dari luar diri kita dan itu benar-benar menghambat. Tapi kita harus keluar dari hambatan itu. Jangan sampai kita ada di zona itu terus gitu loh. Tapi ya ketika kita mau sehat pasti ada cara-cara gitu loh untuk menyehatkan. Menurut Samuel, Tribowo Samuel, cara-cara menyehatkan Yo. kerohanian kita itu seperti apa gitu? Apakah dengan hanya membaca Alkitab atau dengan berdoa atau ada aktivitas-aktivitas rohani? Silakan Samuel. Iya sih, itu udah dijawab Abir sendiri. Enggak, tadi Waduh. apa namanya? Memang ada beberapa hal sih ya. Benar tadi. Hmm. Kalau yang pertama sih jujur aja sih, di mana kita bisa memiliki apa namanya kesehatan rohani itu memang yang pertama adalah membangun hubungan dengan Tuhan. Itu sih yang pertama dulu Yes. kan. Kita punya hubungan dengan Tuhan yang baik, terkoneksi kayak gitu antara kita dengan Tuhan sendiri. Yes. Sehingga kita tuh dimampukan, kita tuh diberi kepercayaan lagi dalam menghadapi kehidupan, kita tuh nggak takut, kita tuh nggak bimbang kalau kita punya hubungan dengan Tuhan. Nah, terus yang kedua adalah merenungkan firman Tuhan. Nah, Amin. ini dia nih yang menjadi pergumulan anak-anak muda nih. Susah banget Iya. merenungkan firman Tuhan kan. Sementara gadget, kita sering buka IG, YouTube, segala Waduh. macam tuh kita lebih banyak kepada itu kan. Sementara Iya. firman Tuhan sendiri tuh jarang kita buka kayak gitu. Nah, Hmm. walaupun di IG itu ada apa ya, akun-akun rohani, sesungguhnya memang ada. Ya itu memang oke lah kalau hari-harinya itu apa namanya ya, menolong kita kan dalam kehidupan kita. Tapi sesungguhnya saya mau berkata itu nggak cukup sesungguhnya. Iya. Nggak cukup. Jadi memang harus ada dalam diri kita pribadi sendiri yang merenungkan firman itu gitu. Nah, Iya. seolah-olah firman itu adalah Allah yang berbicara kepada masing-masing kita. Ketika firman itu berkata apa namanya, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya memang Allah sendiri yang berkata kepada kita bahwa kita harus teguh, bahwa kita harus kuat ya kan. Nah, jadi itu mungkin faktor kedua, cara kedua ya, gimana kita bisa mendapat, bukan bagaimana kita memiliki kesehatan Menyehatkan. rohani dalam diri Iya. kita. Menyehatkan, iya. Jadi membangun hubungan dengan Tuhan, merenungkan Yes. firman Tuhan. Bahkan firman Tuhan juga berkata kan, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam gitu. Iya. Taurat Tuhan. Mazmur juga bilang bahwa orang-orang yang merenungkan Tauratnya, dia akan berbuah pada waktunya kan gitu. Jadi, nah itulah apa namanya hal-hal. Terus yang ketiga, kontrol diri kita seperti kayak tadi. Kita harus bisa juga mengontrol diri dalam segala keadaan. Dan yang keempat adalah ini hal yang lumayan penting juga, berpikirlah positif. Nah, kita terkadang suka mikir negatif kan. Anak-anak muda tuh kayak gitu. Jadi belum apa-apa tuh udah curiga, udah mikirnya yang aneh-aneh, udah mikirnya yang belum tentu terjadi. Tapi terkadang kita itu udah negatif thinking kayak gitu kan. Nah, jadi ini mungkin hal yang bisa. Jadi yang pertama saya ulangi lagi, kita membangun hubungan dengan Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan mungkin ya salah satu hal ya gitu kan. Mungkin membangun hubungan dengan Tuhan, kita lebih intim lagi, penyembahan. Dan yang ketiga, kontrol diri kita, minta pertolongan Tuhan. Dan yang keempat adalah berpikir positif. Itu sih. Siap. Menarik, sangat menarik Samuel. Cara-cara untuk menyehatkan kerohanian kita. Apalagi yang merenungkan firman gitu loh. Mazmur juga ngomong kalau kita merenungkan firman Tuhan, kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, dan kita akan berbuah pada musimnya. Dan orang-orang yang memiliki kesehatan rohani yang seperti ini, dia akan berbuah bukan hanya di sekitar dia, tapi sampai luar sekitar dia juga dia akan terus berbuah gitu. Dan ini sangat menguatkan gitu. Dan apalagi kita harus membangun hubungan itu juga, wow, itu penting banget gitu loh, kontrol diri dan berpikir positif, karena Filipi 4 ayat 8 juga ngomong kita harus memikirkan semua yang benar, semua yang adil, semua yang sedap didengar. Jadi kita untuk mendapatkan hal-hal yang seperti itu nggak mudah, ada cara, ada perjuangan, dan ini menarik, mantap Samuel. Menurut Kosem gimana cara-cara memiliki kerohanian yang sehat seperti apa? Setuju dengan Tribowo Samuel bahwa
agar kita memiliki kerohanian yang sehat, kita harus dekat dengan Tuhan, juga Amin. merenungkan firman Tuhan. Juga selain itu, juga lingkungan kita juga harus mendukung. Melalui apa? Melalui komunitas-komunitas di sekeliling kita. Yes, benar. sekali. Seperti contohnya kita ada Empowered Generation Community yang diadakan setiap hari Senin jam jam 19. Itu merupakan cara-cara untuk agar kita tetap berjalan di jalur yang benar. Juga tidak lupa juga kita harus banyak berdoa melalui apa? Melalui Pray for Revival yang diadakan setiap hari Sabtu jam 1 siang. Itu di situ. Jadi kita juga mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Juga kita juga memiliki teman-teman yang selalu mendukung kita. Dan banyak lagi sebenarnya di media-media sosial, banyak podcast-podcast, banyak firman-firman Tuhan yang disampaikan. Itu merupakan hal-hal setiap hari. Jadi setiap hari kita harus tetap berhubungan dengan Tuhan, jangan sampai putus. Sehingga kita tetap memiliki komunikasi, memiliki kesehatan mental dan kerohanian yang baik. Kalau menurut saya itu aja, Abil. Iya, berarti bukan hanya dari diri sendiri yang berjuang, tapi melalui komunitas juga kita bisa menyehatkan kerohanian kita. Tapi tentunya komunitas yang baik, komunitas yang membangun, yang membentuk karakter, iya benar, yang mendukung, yang membangun karakter seperti karakter Kristus. Dan kita harus selektif untuk memilih komunitas kita gitu loh. Ya, seperti itu. Dan juga tadi yang kedua poinnya itu kita harus berdoa ya, dan ini penting banget sih, bahwa hidup tanpa doa sama seperti hidup tanpa oksigen gitu loh. Wow. Nah, ketika kita sudah berjuang, udah tahu kiat-kiat cara menyehatkan kerohanian, jadi apa aja hasil atau bentuk dari kesehatan rohani yang telah kita perjuangkan selama ini? Silakan dari Samuel dulu dong. Samuel siapa? You. Oh, soalnya ada 2 Samuel di sini. Oke. Apa namanya ya? Apa tadi jenis apa Bir ya? Jenis hasil ya? Iya, hasil dari hasil. Oke. Yang pertama yang pasti kuat dalam menghadapi pergumulan. Itu sih yang kutangkap ya, salah satunya. Kuat dalam menghadapi pergumulan. Gitu. Jadi orang yang sehat rohani itu akan kuat dalam menghadapi apapun. Nah, aku selalu ngehubungin ke anak muda, nggak apa-apa ya. Anak muda kalau rohaninya lemah, dia itu akan mudah sakit hati, akan mudah baper, akan mudah kayak terpengaruh dengan kondisi sekitar, jujur aja gitu. Nah, karena aku pun mengalami hal ini kayak gitu kan. Memang ada beberapa orang-orang yang mengalami hal ini. Nah, orang yang sehat rohani memang kuat dalam menghadapi setiap pergumulan. Nah, aku balikan ke anak muda. Anak-anak muda contoh yang udah berpacaran, menjalin hubungan dengan pacaran, dengan pasangannya. Kita lihat aja banyak anak-anak muda sekarang ini yang kita pun prihatin ya dalam melihatnya, bahwa anak-anak muda ketika putus dalam hubungan atau pasangan, kita lihat aja apa yang dilakukannya. Mungkin dalam hal bunuh diri lah, lari dari rumah. Banyak ini hal yang prihatin bagi kita semua. Dan saya pun nggak menjamin saya bisa menjadi orang-orang yang sehat-sehat terus. Tapi makanya tadi ada beberapa hal yang kita bicarakan bahwa kita harus minta pertolongan daripada Tuhan. Namun jenis-jenisnya yang menjadi hasilnya adalah kita kuat menghadapi pergumulan, apa yang menjadi kekhawatiran dalam hidup kita itu kita nggak cemas, kita takut ya. Memang kecemasan dan kekhawatiran tuh memang udah ada sesungguhnya dalam diri kita sendiri. Kita pun nggak bisa berbohong, jujur aja. Tapi kita nggak boleh hidup dalam kekhawatiran. Nah, itu kuncinya. Iya, ya wajar, setiap manusia pasti pernah mengalami ketakutan, kekhawatiran. Tapi percayalah, orang yang punya hubungan punya hubungan dengan Tuhan dan kesehatan rohaninya bagus, wah, jujur aja,
sekalipun terkadang dalam hatinya itu nggak kuat, tapi pada akhirnya dia kuat melewati karena dimampukan oleh Tuhan sendiri, karena dia terkoneksi dengan Tuhan sendiri. Kalau kita lihat ya, kisah Alkitab Daud di dalam 1 Samuel 30, ketika Daud di kota Ziklag, ketika kotanya dibakar habis, bahkan semuanya orang-orang di situ tuh ditawan. Kita lihat apa yang menjadi respon Daud. Daud menguatkan kepercayaannya sama Tuhan. Di situ dikatakan, wow, luar biasa ketika saya membaca kisah ini. Jadi Daud adalah orang yang dekat sama Tuhan, dia selalu memuji Tuhan, dekat sama Tuhan. Kita lihat ketika dia melewati pergumulan, apa yang terjadi? Dia mampu melewatinya, bahkan harusnya ya, kalau kita baca di dalam pasal 30 itu, pergumulan itu berat banget. Gak ada yang tersisa dari hidupnya. Ibaratkan kayak semua udah ditawan, kotanya yang diberikan udah dibakar habis oleh orang Amalek, tapi dia bisa tetap berkata, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Wah, luar biasa gitu. Nah, jadi itu hal yang bisa kita pelajari, bahwa orang yang sehat kerohanian, dia mampu melewati setiap pergumulan. Karena kita tahu bahwa sesungguhnya manusia itu nggak lepas apa yang namanya masalah, pergumulan, itu pasti ada. Bahkan sekarang sampai kita mati nanti ya, pasti ada hal-hal aja yang menjadi masalah dalam hidup. Tapi bagaimana kita bisa kuat? Ya membangun ini hubungan dengan Tuhan. Beberapa cara yang sudah kita sebutkan tadi, kita terkoneksi dengan Tuhan. Nah, terus yang kedua, orang yang kesehatan rohaninya sehat, tidak merasa bersalah saat datang kepada Tuhan. Nah, ini nih yang menarik nih, yang beberapa hari ini mungkin yang kualami ya, yang ketika masa-masa pandemi kini. Terkadang itu ketika kita mau kembali ya, membangun atau berdoa kepada Tuhan, ada tuh hal-hal yang membuat kita tuh merasa bersalah, hal-hal di mana ada intimidasi iblis yang membuat kamu tuh nggak layak, kamu tuh bahkan kayak dosa kamu sudah terlalu banyak, kamu kayaknya nggak bisa lagi deh membangun hubungan dengan Tuhanmu. Wah, tapi ketika kita biasakan beberapa cara-cara tadi, membangun kembali, merenungkan firman Tuhan, itu kita tuh dikuatkan lagi loh. Iblis mungkin boleh mengintimidasi, tapi tetap ketika kita punya hubungan dengan Tuhan, kita bodo amat mau iblis bilang kamu nggak layak. No, Tuhan tetap bilang kamu anakku, kamu anak yang kusayangi. Nah, dari situ kita bisa kuat kembali. Kita nggak merasa bersalah lagi datang sama Tuhan. Justru ya memang kita manusia kan nggak luput dari kesalahan, tapi tetap tetap kita dimampukan Tuhan untuk bisa melakukan hal-hal yang benar gitu. Jadi hal yang kedua itu kita akan selalu terus berani gitu, datang menghadap Tuhan, kita nggak takut, kita nggak merasa bersalah. Nah itu dua poin itu sih yang mau aku bagikan. Menarik ya. Yang pertama kita harus yang pertama hasilnya kita kuat menghadapi segala sesuatu, dan yang kedua kita tidak diintimidasi oleh iblis gitu ya. Menurut Kosen gimana hasil dari kesehatan rohani itu seperti apa? Silakan Kosen. Oke. Di dalam ilmu IT kita kenal ada input, ada proses, dan ada output, di mana sebuah output yang baik pasti akan dipengaruhi oleh input dan proses yang baik. Di dalam firman Tuhan ada sebuah contoh yang udah kita kenal, yaitu Ruth. Kita tahu bahwa Ruth itu bukan dari keturunan Israel atau Yehuda, tapi dia adalah keturunan Moab. Kita tahu di dalam firman Tuhan itu bahwa bangsa Moab adalah bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi ketika Ruth hidup bersama-sama dengan keluarganya Naomi, Ruth banyak mendengar dan merasakan tentang kebaikannya Tuhan, yaitu Tuhannya Naomi itu. Sehingga pada Ruth 1 ayat ke-16 dikatakan begini, tetapi kata Ruth, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku akan pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah adalah Allahku. Kita tahu ini ceritanya, bahwa saat itu Naomi nyuruh Ruth dan Orpa untuk pulang. Udah, kalian mendingan kembali deh ke bangsa kalian, bangsa Moab. Tetapi si Ruth ini nggak mau
pulang ke bangsanya. Kenapa? Tentu Ruth banyak mendengar cerita dari Naomi tentang kebaikannya Tuhan. Lalu Ruth meresponi dan Ruth menghasilkan buah atau outputnya, yaitu setelah dia tahu yang baik adalah Allahnya Naomi, bukan Allah Moab. Demikian pun dengan kita. Ketika kita mendengar firman Tuhan atau ajaran dari firman Allah tersebut, alangkah baiknya jika kita meresponi setiap firman Tuhan yang sudah kita dengar tersebut dan tidak lagi kembali kepada kebiasaan-kebiasaan kita yang tidak baik tersebut. Karena ketika kita memiliki spiritual heart yang baik, bukan hanya orang lain menilai kita adalah orang yang baik, tetapi Tuhan juga akan bekerja untuk membuka jalan bagi setiap permasalahan-permasalahan yang sedang kita hadapi. Oke, itu aja. Berarti apa yang dari dalam baik, keluarnya akan baik. Jadi ketika kita memiliki kesehatan yang baik, kesehatan rohani yang baik, tentu kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan yang benar. Hasil dari kesehatan rohani itu adalah kita memiliki iman yang benar. Gitu. Sekalipun cobaan, pergumulan yang membuat kita semakin lemah, tapi kita tetap menguatkan iman kita kepada Tuhan. Dan inilah hal yang luar biasanya dengan memiliki kesehatan rohani yang baik. Dan semuanya aku setuju dengan pendapat kalian. Biarlah kita sama-sama tetap berjuang untuk memperjuangkan dan memiliki kerohanian yang sehat gitu. Jadi malam hari ini closing statement dari Samuel dengan cepat dalam waktu 1 menit. Silakan Samuel. Ya, sedikit dari saya adalah ayo jadi anak muda yang memiliki kesehatan rohani yang baik. Iya. Dan minta sama Tuhan memampukan, karena kita anak-anak muda kan nggak jawab yang namanya dengan kebiasaan-kebiasaan anak-anak muda, pergaulan-pergaulan sekitar. Berusaha kita bisa menguasai diri dan tetap percaya penuh kepada Tuhan. Seperti tadi ada beberapa cara-cara yang bisa kita kita lakukan dalam kehidupan kita, merenungkan firman, membangun hubungan dengan Tuhan, dan banyak hal yang lain. Jadi kita harus bisa jadi anak-anak muda yang memiliki kesehatan rohani, karena ini berpengaruh bagi masa kita ke depan, kayak gitu ya. Siap. Jadi di mana masa muda kita yang sehat akan menunjukkan di mana nanti masa depan kita yang sehat gitu, kerohaniannya kayak gitu. Iya. Biar kita tahu bahwa kedepannya akan banyak hal yang bisa, mungkin banyak pergumulan lagi, banyak lagi proses Tuhan. Nah, bagaimana cara yang kita bisa kuat? Ya, kesehatan rohani, kita bangun hubungan dan terkonek dengan Allah sendiri gitu. Amin. Baik. Terima kasih Samuel. Menurut Kosem, closing set. Maksud saya pendapat Kosem, closing statement sekitar 1 menit. Silakan Kosem dengan cepat. Baik, closing statement dari saya adalah apapun yang kita perbuat, apapun yang keluar dari mulut kita, itu mencerminkan kepribadian kita. Jika kita ingin dinilai orang baik, maka jadilah pribadi yang baik. Mungkin bisa saja kita jadi orang munafik yang pura-pura baik, tetapi segala sesuatunya akan jelas terlihat. Walaupun lingkungan kita tidak mendukung, maka carilah komunitas-komunitas yang mendukung kita untuk menjadi pribadi yang baik. Oke, itu aja closing statement dari saya. Baik, terima kasih untuk Kosem dan Samuel. Luar biasa. Dan aku juga diberkati. Tapi sebelum kita mengakhiri sesi ini, ada beberapa pengumuman yang saya sampaikan bahwa jangan lupa setiap hari Senin kita ngadain Empowered Generation Community. Di situ kita bukan hanya ibadah, tapi kita juga bisa sharing satu sama lain, saling menguatkan, dan tentunya asik gitu ya. Jangan lupa join setiap pukul 7 malam setiap hari Senin. Dan yang kedua, kita juga ngadain Pray for Revival setiap hari Sabtu. Kita berdoa bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk bangsa, untuk gereja, untuk generasi, untuk keluarga, bahkan juga untuk
pendidikan-pendidikan yang ada, biar Tuhan jamah dan percaya melalui doa-doa dan kegerakan doa yang kita mulai dari sekarang akan terjadi kebangunan rohani. Selain itu kita juga ada Empower Podcast ya, setiap minggu pertama dan minggu terakhir. Tetap tonton kita di YouTube ini dan jangan lupa subscribe channel YouTube kita, like, comment, and share, dan follow IG kita Empower Generation. Tuhan Yesus memberkati sekali. Sampai generasi ku diselamatkan.